Baik, yang pertama teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan. Dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu. Doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73, Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari setengah 4, jam 4 gitu. Nah, 4 ke setengah 5 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rakaatnya. Misal cukup 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 rakaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rakaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rakaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Nah, astagfirullahaladzim kan? Astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami. Ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu. Kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar.
Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, Bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya, beda ketika sendiri, dan itu sifat korektif kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama papa aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama papa, itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu ya Allah, sayangi kamu ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonisan. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi itu hadis kutsinya. Hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan. Kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala, ya, a'ta, siapa yang meminta, Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya. Wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita, minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing. Minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya, diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor, sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Nggak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat,
Setelah itu berdoa, ya Allah, aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini, alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah, nggak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, nggak ada. Dia bikin ayahnya kok. Ya, dia bikin ayahnya. Assalamualaikum ustadz, nggak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam, cuman pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah, bikin mihrab. Ya, masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya, mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, termasuk bikin status, ciplik lagi di mihrab, jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya dua keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor, pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus. Pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan nggak turun jabatan. Ya kan? Bapak tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu sampai koreksi. Nah, dalam rangka koreksi itu saya pimpin dengan yang lain. Oh, sepakat Ustaz. Yang penting kan nggak turun jabatan. Ya kan? Nah, setelah berlangsung, dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja, bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin, walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian. Ya, hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah.
Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan, saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu, ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, nggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping. Kenapa, John? Bapak siapa? Malaikat maut. Ini nggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah, 3 ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak nerangkan, hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang yang lebih baik.